Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kalau Anda lihat alam, apa sih yang sebenarnya Anda lihat? Sebagai seorang ahli biologi lapangan, saya nggak cuma lihat pohon atau hewan aja. Saya ngelihatnya tuh kayak sebuah sistem raksasa yang hidup dan bernafas. Dan hari ini kita bakal coba melakukan semacam check-up kesehatan, mencari tahu tanda-tanda vital yang nunjukin apakah sebuah habitat itu sehat atau justru lagi dalam masalah. Coba deh lihat pemandangan nih. Keren ya? Jerapah dan zebra lagi minum bareng di sumber air. Di permukaan, ini kelihatannya damai banget. Gambaran sempurna sabana Afrika. Tapi buat seorang ahli ekologi, ini baru titik awal investigasi. Ini adalah sebuah komunitas, sekumpulan populasi berbeda yang hidup dan berinteraksi di area yang sama. Nah, di balik ketenangan ini, ada jaring-jaring hubungan yang nggak kelihatan, yang nentuin nasib mereka semua. Jadi pertanyaannya, seberapa sehat sih komunitas ini? Dan ini dia pertanyaan kuncinya. Sama kayak dokter yang ngecek detak jantung dan tekanan darah Anda, kami para ahli ekologi juga punya cara buat ngukur kesehatan sebuah ekosistem. Kita perlu lihat lebih dalam lagi, gak cuma pemandangan indahnya aja, buat benar-benar paham apa yang lagi terjadi. Oke, sekarang kita mulai pemeriksaan fisiknya. Kita bakal ukur struktur komunitas ini pakai dua tanda vital utama buat dapat gambaran cepat soal kesehatannya. Jadi, ada dua hal penting di sini. Pertama, kekayaan spesies. Gampangnya, ini tuh soal ngitung ada berapa banyak jenis makhluk hidup di sana. Kedua, kemerataan spesies, yang ngukur soal keseimbangan. Biar jelas, coba deh bayangin dua hutan. Yang satu, hutan industri di mana 99% pohonnya itu aja, misalnya pohon pinus, kekayaan spesiesnya rendah, dan kemerataannya jelek banget. Nah sekarang bandingin sama hutan hujan tropis dengan puluhan jenis pohon, di mana nggak ada satupun yang dominan banget. Hutan hujan ini punya kekayaan dan kemerataan yang tinggi, dan itulah tanda vital dari komunitas yang sehat. Mengukur tanda-tanda vital tadi, itu kan cuma kayak foto sesaat ya. Padahal komunitas itu dinamis, mereka berubah terus. Kesehatan jangka panjang mereka itu bergantung sama kemampuan mereka buat jaga keseimbangan dari waktu ke waktu. Yuk, kita lihat gimana cara kerjanya. Nah, kata kuncinya di sini itu dinamis. Equilibrium dalam ekologi itu bukan berarti semuanya diem, kaku gitu, enggak. Justru ini lebih kayak penari balet yang lagi jaga keseimbangan, selalu ada penyesuaian-penyesuaian kecil yang terjadi buat menjaga stabilitas secara keseluruhan. Jumlah spesies dan hubungan di antara mereka cenderung konstan, meskipun ada pasang surut alami. Dan keseimbangan inilah yang ngasih mereka resiliensi atau gampangnya daya tahan. Anggap aja kayak sistem imun tubuh yang kuat. Kekuatan ini nggak muncul gitu aja loh. Ini dibangun di atas pondasi interaksi yang rumit. Ada kompetisi buat dapatin sumber daya yang justru mendorong inovasi. Ada mutualisme kayak lebah sama bunga di mana mereka saling bantu buat bertahan hidup. Bahkan parasitisme pun ada perannya buat jaga populasi tetap terkendali. Biar nggak rebutan terus, banyak spesies juga pinter-pinter bagi-bagi lapak. Kayak jenis burung yang beda-beda, cari makannya di bagian pohon yang beda juga. Jaringan hubungan yang kayak inilah yang bikin komunitas jadi tahan banting. Tapi, gimana kalau gangguannya itu gede banget, sampai ngerusak keseimbangan total? Ya, sama kayak tubuh yang ngalamin trauma berat, ekosistem juga punya proses penyembuhan yang luar biasa. Lihat deh ini, kebakaran hutan. Ini bencana besar. Ibaratnya, kanvasnya jadi bersih lagi. Kelihatannya mungkin hancur total ya, tapi ini sebenarnya awal dari sebuah proses pembaruan yang luar biasa. Ini adalah cedera yang memicu respons penyembuhan dari alam. Proses penyembuhan alami ini ada namanya suksesi ekologis. Ini adalah sebuah proses yang bisa ditebak, di mana sebuah komunitas ngebangun lagi dirinya sendiri seiring waktu. Kayak estafet, di mana setiap kelompok spesies nyiapin jalan buat kelompok berikutnya. Nah, gambar ini ngejelasin prosesnya dengan keren banget. Kita mulai dari batu gundul kosong. Pertama, yang datang itu spesies perintis kayak lumut kerak yang bisa hidup di batu dan mulai ngebentuk lapisan tanah pertama. Terus, rumput dan bunga liar kecil mulai bisa tumbuh. Seiring waktu, mereka bikin tanahnya makin subur, jadi semak-semak bisa tumbuh deh. Nah, semak-semak ini ngasih perlindungan dan tanah yang lebih baik buat pohon-pohon kecil. Dan akhirnya, jadilah hutan yang dewasa dan kompleks. Setiap tahap ngebangun di atas tahap sebelumnya. Keren kan? Tujuan akhir dari perjalanan panjang ini kita sebut komunitas klimaks. Ini adalah titik di mana komunitasnya udah mencapai keseimbangan yang stabil dan tangguh lagi. Ibaratnya udah sembuh total dan sekarang seimbang dengan lingkungannya, mampu mempertahankan dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Dan foto ini, wah, ini esensinya dapat banget. Sebuah pohon yang megah dan dewasa berdiri kokoh di hutan yang stabil. Ini simbol dari ketahanan alam. Puncak dari proses penyembuhan yang bisa makan waktu ratusan, bahkan ribuan tahun.
Alam itu kan udah berevolusi ya buat pulih dari bencana kayak kebakaran atau badai. Tapi gimana kalau gangguannya itu jenis baru? Sesuatu yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Gangguan-gangguan yang kita, manusia, sebabkan. Yang justru menciptakan luka yang mungkin nggak bisa disembuhkan oleh proses alami. Di kiri kita lihat hutan Amazon. Luas, nyambung, satu kesatuan. Terus di kanan kita lihat apa yang terjadi kalau manusia udah ikut campur. Pola tulang ikan ini adalah hasil dari deforestasi. Ini contoh sempurna dari fragmentasi habitat, di mana habitat yang tadinya utuh dipecah-pecah jadi kepingan-kepingan kecil yang terisolasi. Dan penyebabnya? Ya, ada di sekitar kita semua. Ada pertanian yang makin luas dan ngusur hutan. Ada kota-kota yang makin gede dan ngebelah lanskap. Terus di atas itu semua ada dampak perubahan iklim, kayak kekeringan yang bikin gurun makin luas. Semua aktivitas manusia ini memecah belah alam, menciptakan pulau-pulau habitat yang terisolasi. Dan ini nih kenapa fragmentasi itu bahaya banget. Ini kayak penyakit kronis buat ekosistem. Populasi jadi terisolasi, jalur migrasi terganggu, dan akhirnya bisa menyebabkan penurunan drastis pada kekayaan dan kemerataan spesies. Dua tanda vital kesehatan yang kita bahas di awal tadi. Luka yang kayak gini nggak gampang sembuhnya. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting di akhir. Kita udah lihat kalau alam itu jago banget dalam memulihkan diri dari gangguan alami. Tapi sekarang kita justru ngenalin jenis gangguan baru, yang terus-menerus dan luas, yang mungkin nggak bisa ditangani sama mekanisme penyembuhan kuno ini. Ini maksa kita buat mikir, jadi apa peran kita di cerita ini? Apa kita cuma jadi sumber masalahnya atau kita juga bisa jadi bagian dari solusinya?